Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sini aku mau ngebahas yang namanya kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Setiap orang memiliki kesehatan mental, seperti halnya kesehatan fisik. Kita perlu hanya menjaga dan memeliharanya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Seringkali, istilah kesehatan mental secara keliru digunakan sebagai ungkapan pengganti untuk masalah kesehatan mental yang terkait dengan depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kesehatan mental tidak sama dengan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental dan kondisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, menangani stres, dan membuat pilihan. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya, ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku, pemikiran atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini bisa ringan, sedang, dan berat, dan ditentukan berdasarkan seberapa jauh dampaknya terhadap fungsi harian seseorang. Contohnya adalah depresi, kecemasan, gangguan bipolar, atau skizofrenia. Dengan dukungan dan perawatan yang tepat, orang dapat pulih dari dan menstabilkan kondisi kesehatan mental mereka sehingga bisa menjalani hidup yang sehat dan memuaskan. Menjaga kesehatan mental adalah hal yang penting, dikarenakan kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki karena hal itu memungkinkan orang bekerja secara produktif. Ini termasuk memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas kita, mewujudkan potensi kita sepenuhnya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup. Pentingnya kesehatan mental digaungkan oleh WHO melalui definisi kesehatan mereka yang menyatakan kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kesehatan mental positif tidak tergantung pada kondisi mental atau penyakit. Orang yang memiliki penyakit mental masih mungkin memiliki tingkat kesehatan mental positif yang berbeda dan orang yang tidak sakit mental mungkin kekurangan kesehatan dan mental positif. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang positif seperti cukup tidur, mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan dengan orang lain, dan banyak lagi. Apa sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Jadi kesehatan mental dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetika, hubungan keluarga atau teman sejawat, fungsi fisiologis, gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan faktor lingkungan lainnya. Infeksi perinatal, stres, dan pajanan terhadap bahaya lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab masalah kesehatan mental. Walaupun keterkaitan faktor-faktor ini positif dan negatif bisa menjadi rumit, dapat dipastikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor yang dialami selama masa kanak-kanak, remaja, meningkatkan risiko munculnya masalah kesehatan mental. Dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur di mana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam sesuatu budaya tertentu bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain. Dan demikian pula sebaliknya. Menurut Pieper dan Uden 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya,
memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Noto Sudirjo dan Latipun 2005 mengatakan bahwa terdapat banyak cara dalam mendefinisikan kesehatan mental, yaitu 1. Karena tidak mengalami gangguan mental. Yang kedua, tidak jatuh sakit akibat stresor. Yang ketiga, sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Dan yang keempat, tumbuh dan berkembang secara positif. Untuk dapat menjaga kesehatan mental yang dapat kita lakukan misalnya dengan 1. Ceritakan perasaan Anda pada orang lain. Cara menjaga kesehatan mental yang pertama dan mudah untuk dilakukan adalah menceritakan kondisi yang Anda alami pada orang-orang terdekat. Membicarakan perasaan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah salah satu perawatan mandiri yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi mental agar tetap sehat. Meski terlihat mudah, menggambarkan perasaan saat berbicara dengan orang lain bagi beberapa orang merupakan hal yang sangat sulit. Jika hal ini sulit dilakukan, buatlah percakapan berkembang secara alami, misalnya saat melakukan aktivitas bersama. Perlu diketahui, cara ini hanya membantu mengurangi kecemasan selama beberapa saat. Yang kedua, cara menjaga kesehatan mental berikut yang mudah dilakukan dan namun sering terlewatkan adalah yaitu olahraga. Olahraga teratur dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dapat membantu Anda berkonsentrasi. Selain itu, olahraga juga menjaga berbagai organ vital di tubuh agar tetap sehat. Olahraga tidak selalu dikaitkan dengan pergi berjalan-jalan, berkebun, atau mengerjakan pekerjaan rumah yang juga bisa membuat Anda tetap aktif. Beberapa pakar menyarankan olahraga dilakukan sekitar 30 menit, setidaknya 5 kali dalam seminggu, agar Anda tetap bahagia menjalaninya. Pilihlah aktivitas fisik yang Anda senangi. Yang ketiga, pelajari cara mengatasi stres. Suka atau tidak, stres adalah bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, Anda harus mencoba berbagai strategi mengatasi stres seperti tai chi, berolahraga, bermain dengan hewan peliharaan, atau menulis untuk meredam stres. Ingatlah untuk selalu tersenyum dan melihat humor. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan rasa sakit, dan merilekskan tubuh. Yang keempat, tetap menjalin komunikasi dengan semua orang. Menjaga hubungan yang baik dengan orang lain bisa menciptakan kondisi mental yang sehat. Hal ini dikarenakan karena membantu Anda untuk membangun rasa percaya diri, memberi Anda kesempatan untuk berbagi pengalaman positif, memberikan dukungan emosional, dan memungkinkan Anda untuk mendukung orang lain juga. Yang kelima, berpikir positif. Cara menjaga kesehatan mental ini sering kali terlewatkan. Hal itu dikarenakan seseorang yang kondisi mentalnya terganggu sering kali tidak bisa berpikir positif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bagaimana Anda berpikir tentang diri sendiri dapat memiliki efek yang kuat pada perasaan. Yang keenam, latihan pernapasan. Saat stres melanda, cobalah untuk menjauh dari sumber permasalahan dan lakukan apapun yang membuat Anda lebih baik. Salah satu hal terbaik bisa dilakukan adalah dengan latihan pernapasan sederhana dengan cara tutup mata dan ambillah 10 tarikan napas dalam-dalam. Saat Anda menarik napas, tahan selama 4 detik, kemudian buang napas 4 detik. Yang ketujuh, tidur tepat waktu. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Cobalah tidur pada waktu yang teratur setiap hari dan praktikkan kebiasaan yang baik untuk mendapatkan tidur yang sehat. Cara menjaga kesehatan mental ini termasuk menonaktifkan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir adalah memenuhi asupan nutrisi tubuh.
Makanan yang mengandung protein sangat penting untuk kesehatan otak. Selain itu, juga bisa berpengaruh pada keseimbangan mental yang sehat. Menurut Sarakan, seorang ahli gizi, otak sangat sensitif terhadap fluktuasi gula darah, sehingga penting untuk tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jika gula darah dalam tubuh mengalami fluktuasi atau naik turun, maka bisa menyebabkan kecemasan. Karenanya, untuk selalu sertakan sumber protein dalam setiap makanan untuk membantu menjaga keseimbangan gula darah. Sumber protein dapat ditemukan pada salmon, telur, daging unggas, dan daging sapi. Sementara untuk nabatinya bisa didapati dari kacang-kacangan, lentil, tahu, dan tempe.